Selamat datang di Ekspedisi Wonderland Indonesia. Sebuah perjalanan riset film panjang Wonderland Indonesia untuk menemukan berbagai keajaiban Nusantara. Perjalanan panjang kami menuju Indonesia Timur telah berlanjut. Kali ini, kami memasuki pulau eksotis yang dikenal dengan Tanah Samawa. Eloknya Pulau Lombok telah selesai kami arungi. Kini, kami melanjutkan perjalanan menuju Pulau Sumbawa. Pagi ini, kami telah tiba di Pelabuhan Kayangan, Lombok. Setibanya di sana, ternyata kapal belum juga datang. Namun beberapa mobil tampak telah merapat untuk mengantri. Sembari menunggu, kami sempatkan untuk membeli sarapan dari para pedagang keliling. Tak lama, kapal pun tiba dan kami telah siap untuk mengarungi Selat Alas. Ada satu hal penting yang menjadi perhatian khusus untuk kami. Beberapa waktu sebelum penyeberangan kami dimulai, beberapa berita mengenai arus laut yang ekstrim hingga insiden kecelakaan kapal yang menelan banyak korban seakan menyentil kami untuk mengingat tentang persiapan keselamatan. Kami pun mempersiapkan jaket pelampung secara mandiri yang kami bawa masing-masing. Mengingat prosedur keselamatan di kapal tidak pernah diinformasikan kepada penumpang, padahal hal ini adalah hal yang krusial. Setelah 2 jam perjalanan kapal, tibalah kami di Pelabuhan Poto Tano Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Oke teman-teman, kita sudah menyeberang ke Pelabuhan Poto Tano. Di sana terlihat ada pulau, kapal-kapal. Dan tidak lupa kita akan mampir ke Indomaret tercinta untuk mengisi perbekalan air minum tentunya. Di sini akan dibantu sama Mr. Afif dan Tazarudin. Mereka sedang isi air minum. Dan orang ini lagi sibuk nge-vlog untuk YouTube-nya. Kalian jangan lupa nonton. Ini adalah YouTube di balik layar. Kondisi teman-teman dan aktivitas teman-teman ekspedisi. Setelah mengisi amunisi perbekalan, kami melanjutkan perjalanan menuju ke Sumbawa Besar. Sepanjang perjalanan, kami melihat betapa indahnya Tanah Sumbawa, Tanah Samawa. 2 jam perjalanan menuju ibu kota Sumbawa, Sumbawa Besar. Ditemani ketiga armada Ford, Kalimantara, Eva Raya, dan Balasena, kami melalui jalan lintas Sumbawa Tano. Mengapa teman-temannya Maya? Dan tibalah kami di Sumbawa Besar. Oh sare na rama
badi balong we osa usarea enarama peno. Kami mengunjungi sebuah bangunan bersejarah bagi masyarakat Sumbawa Besar, Istana Dalam Loka. Sebuah bangunan istana peninggalan Kesultanan Sumbawa yang sudah ada sejak tahun 1885. Setibanya, kami disambut eloknya tarian penyambutan dan juga musik tradisional khas Sumbawa. Dibawakan oleh para seniman muda yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya Sumbawa. Inilah tari nguri, dibawakan oleh penari perempuan sebagai sebuah tanda penghormatan bagi tamu agung raja dan juga mencerminkan keramah tamahan warga Sumbawa. Tak hanya seni tarinya, kami juga mengulik sedikit tentang baju adat yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Arifianto. Saya selaku guru seni budaya di MAN 1 Sumbawa. Tari ini namanya tari nguri. Jadi wujud penghargaannya orang Sumbawa itu, tari ini menggambarkan bagaimana cara kita menyambut tamu siapapun yang datang ke Sumbawa. Sebenarnya kami ini dari Sanggar Seni Mansa Sumbawa, MAN 1 Sumbawa. Jadi alat musik yang digunakan oleh anak-anak ini yang dua ini namanya rabanarea atau rabana kebo namanya semua karena ukurannya besar. Ini ada yang di tengah ini palompong. Palompong ini dari bilahan kayu yang sudah diatur tangga nadanya. Sedangkan ini genang. Kalau Indonesia namanya gendang, tapi ini genang semua, tidak artikulasi D-nya. Ini genang. Baju ini lembu pinik namanya, terus yang bawahnya krialang. Krialang yang tidak ditemukan di daerah lain, krialang. Terus yang di kepala ini namanya songket. Songket ini adalah bagian dari krialang ini yang sudah disusun sedemikian rupa supaya simetris. Terus yang di kepalanya namanya sapu. Sapu ini adalah wujud mahkotanya orang Sumbawa. Kita mau pakai di acara apapun itu disesuaikan nanti. Terus yang selanjutnya kalau baju adatnya biasa, sama dengan daerah-daerah lain. Juga tidak lupa, kami mengambil sampel suara dari setiap alat musik tradisional yang dimainkan. Ini apa namanya? Sarune. Saruni. Sarune. Sebuah kehormatan bagi kami dihadiahkan sebuah alat musik serune yang menjadi ciri khas musik khas Sumbawa. Alat musik ini adalah namanya di Sumbawa sarune. Sarune. Nah, saya ingin menghadiahkan ini kepada tim ekspedisi Wonderland Indonesia. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat dan ini menjadi senjata saya ini sebenarnya. Tapi ini menjadi hadiah. Ini bahannya dari namanya Sumbawa namanya bambu bulu. Bambu bulu. Bambu bulu. Dan bambu bulu ini tidak sembarangan tempat tumbuhnya. Dan ini harus kita cari tempat-tempat, kadangnya di hutan yang lebat, itu tumbuhnya di sana. Dan ini bahannya dari lontar. Dan lontar ini kalau menurut orang Sumbawa, kenapa ini selalu tidak pakai bahan lain? Karena ini dianggap bisa menyerap racun yang ada di, misalnya keluar dari liurnya manusia itu, ini bisa. Nah jadi alhamdulillah, dan ini sarune ini wajib menggunakan daun lontarnya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat dan ini salah satu alat musik melodi kami Sumbawa. Oke, Mohon siap. diterima. Terima kasih banyak suatu kehormatan. Istana Moloka ini sendiri dibangun di tahun 1885, di mana Istana Moloka ini adalah pusat Kesultanan Sumbawa, tempat tinggalnya Sultan atau Raja Sumbawa. Nah, istana ini dibangun pada masa Sultan Muhammad Jalil Sisa III selama kurang lebih 9 bulan 10 hari. Nah, istana ini dibangun seluruhnya berdasarkan syariat Islam, di mana kalau kita berdiri dari depan sana akan terlihat dua bangunan yang bernama Cakra Kembar, itu dalam Islam melambangkan dua kalimat syahadat. Dan hal-hal lainnya juga kita melihat ada 99 tiang besar-besar ini. Itu berjumlah 99, dalam Islam 99 melambangkan Asmaul Husna atau nama-nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istana ini memiliki dua lantai.
Ada lantai 1 dan lantai 2. Di lantai 1 ini dulu di ruang utama yang disebut dengan Lunyuk Agung ini tempat berdiskusi dan hanya untuk laki-laki saja. Lantai 2 diperuntukkan untuk perempuan-perempuan karena memang dalam Islam pada zaman itu laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya interaksinya sangat dibatasi. Lalu ketika ada keramaian di halaman istana baik prosesi adat dan hal-hal lain, perempuan-perempuan itu akan dinaikkan ke atas istana sembari membuat kain tenun Sumbawa yang dipakai oleh adik-adik ini. Keri itu adalah kain dan alang itu adalah bagian dari lantai 2 dari rumah panggung di Sumbawa. Makanya namanya keri alang karena kain itu dibuatnya di atas alang. Ternyata semakin masuk ke dalam semakin terasa megahnya ya. Dan bangunan sebesar ini, setinggi ini, dulu dibangun nggak pakai paku karena dulu belum ada kan. Jadi mereka pakai teknologi pasak kayu. Kita juga merasa similar waktu vibes-nya kayak di Sumatera sih. Benar. Aku ngerasa tadi kayak sekilas kayak di Alhan Panjang waktu itu gitu. Ternyata yang cukup berkesan juga apa ya, setelah dari Lombok, aku kira masih ada vibes Lomboknya gitu ya di Sumbawa. Ternyata malah kita ngerasain vibes yang ada di Sumatera, Ya, tapi dengan kearifan Sumbawa tentunya. Nah tadi dari sisi musik juga cukup unik, beda dari Lombok ya. Tapi balik lagi, justru malah kita merasakan kemiripan dengan Sumatera gitu. Mungkin memang punya darah leluhur yang sama, terus mungkin juga karena banyak Muslimnya juga. Jadi perpaduan antara Timur dan Sumatera itu menjadi Sumbawa gitu. Itu Pagi tadi pas dengar menarik. alat musik sarune, langsung mengingatkan sama Sumatera ya. Terus tembangnya tadi juga cukup menarik dari iya Bapak. Cukup magis lah gitu. Nah dari sisi arsitektural juga ini akan jadi arsip juga ya. Nanti akan kita abadikan untuk arsip tim 3D memperkaya khasanah arsitektural Nusantara. Tak jauh dari Istana Dalam Loka, kami menuju ke Istana Balakuning. Sebuah bangunan nan megah berwarna kuning khas Kesultanan Sumbawa. Istana ini merupakan kediaman Sultan beserta keluarganya setelah tidak lagi menjabat sebagai raja. Di dalamnya, kami berbincang dengan keluarga Sultan tentang silsilah Kesultanan Sumbawa sejak pemerintahan Sultan pertama hingga yang terakhir menjabat. Tak hanya itu, kami juga diperlihatkan beberapa replika pusaka kesultanan. Tahun 1959 itu berakhirnya era kesultanan. Jadi Kesultanan Sumbawa ini berkhidmat masuk ke dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, karena sudah berakhirnya kesultanan ini, kakek saya tahun 59 itu turun sudah membawa semua pusaka-pusaka, ya, mengamankan di sini. Karena banyak kejadian di seluruh Nusantara yang ada kesultanan atau kerajaan itu terjadi revolusi sosial. Kita tahu kan di Sumatera Selatan, Sumatera Utara itu kan terjadi. Alhamdulillah Sumbawa tidak. Adat berhenti kosara. Adat itu berpegang kepada syariat. Nah, syariat itu berpegang kepada kitabullah, artinya Al-Quran dan hadis. Sehingga kalau dikatakan Kesultanan Sumbawa ini 99% Islam semua. Ini namanya, yang itu namanya Pakebas. Pakebas itu adalah kipas daripada Sultan. Bahannya apa itu, Bu? Emas. Jadi semua 12 regalia itu umumnya terbuat dari swasa dan emas. Swasa atau atau emas muda. Jadi swasa itu emas muda atau emas yang memang benar-benar emas. Nah, kalau ini cilo kamutar, ini namanya cilo itu artinya mahkotanya. Ya, ini emas. duplikatnya. Duplikatnya. Kalau yang asli ada masih di dalam, 24. disimpan, tidak bisa dikeluarkan, hanya tertentu. Kalau yang asli betul itu memang sudah tidak ada. Beratnya itu hampir 25 kilo. Oke. Tapi benar dipakai ya? Iya, ada foto terakhir digunakan oleh Sultan Jalaluddin Shah. Ini namanya keris kamutar. Kamutar, yang satu keris Ini bariwayat. Jadi bariwayat ini tidak dipakai oleh Sultan.
Jadi begitu hanya ada dipegang. upacara, ada pembawanya. Yang dipegang. Semua ini ada pembawanya nih. Oh, oke. Jadi ini yang dipasang keris kemutar ini oleh Sultan di sini. Oke. Ini mahkota Datuk Raja Muda ini. Datuk Raja Muda. Ya, putra Yang baru mahkota. putra mahkota. Oh ya. Iya. Oke. Oh, sangat detail. Ah, Ini ini yang namanya cincin mahkota yang dipakai oleh Sultan. Ini kalau yang aslinya ada tulisan Arabnya kertas satu. Itu sudah berumur sampai 200 tahun tuh. Masih ada kertasnya. Ada kalau di aslinya. Yang aslinya masih disimpan di dalam Masih peti, disimpan. nggak bisa dikeluarin, Mak. Nah, ini. Yang ini juga masih ada yang aslinya tapi tidak bisa kita. Pusaka-pusaka yang tersimpan selama beberapa abad ini menjadi sebuah bukti sejarah perjalanan Kesultanan Sumbawa. Sebuah lambang kebesaran Kesultanan Sumbawa yang abadi. Setelah sedikit riset tentang pusaka, kami juga mencoba makanan ringan khas Sumbawa besar yang bernama janda berenang. Dalam bahasa Sumbawa, berenang berarti pergi. Makanan unik ini terbuat dari tepung hongkwe dan diisi dengan kacang hijau yang dihaluskan. Ternyata kami semua suka dengan makanan ini karena rasanya yang manis. Kita masih mencari tempat yang asik untuk ngopi. Dan tiba-tiba muncul pelangi. Nih pelanginya. Oke, kita sudah 1 menit lagi akan sampai, tapi kok tunggu. Kok tujuannya di seberang ini loh? Setelah melakukan riset tentang budaya dan sejarah Sumbawa, waktunya kita menikmati indahnya panorama sore hari Sumbawa besar di salah satu sudut tersembunyi. Oke, kita coba ya. Apakah benar bisa mobil tembus ke sana? Jalannya udah bukan tidak layak. Jalannya iya benar sih. Untungnya pakai Kalimantan ya, jadi kita masih berani buat coba. Kita harus tancap gas ini supaya ini Kecepatan tinggi. Oke ya, coba ya. Ada kantor itu. Sorry. Beb, itu ditutup loh, lihat deh. Itu ditutup, tuh batang-batang itu loh. Bener Sandy sih, ngetren dulu aja yuk. Nah, mana nih? Ini mobil di sini nih, lewat sini Iya. nih, lewat sino. Teman-teman, kita sudah di ujung pulau dan tadi udah izin juga sama bapaknya untuk ngopi sebentar. Boleh ya Pak ya, permisi ya. Terima kasih banyak. Sekarang kita istirahat dulu sebentar ngopi supaya kuat untuk menghadapi perjalanan lagi. Oke? Alright. Dan tibalah kami di sebuah tanah lapang milik warga. Karena spot yang kita tuju ternyata salah arah. Perjalanan ekspedisi memang tidak selalu berjalan lancar dan sesuai tujuan. Namun setiap momen berharga yang kami temui, kami tetap bisa berhenti sesaat untuk istirahat sembari melakukan ritual rutin minum kopi sebelum melanjutkan perjalanan berikutnya. Tak terasa, langit sudah mulai gelap, matahari telah terbenam. Satu persatu dari kami telah melepas lelah dari secangkir kopi buatan sendiri. Energi telah kembali terisi dan perjalanan menyusuri Sumbawa akan segera kami hadapi. Di Sumbawa besar kami dapat banyak cerita, sejarah, budaya, cita rasa hingga pesona gugusan alamnya. Selanjutnya,
kami akan menuju ke sebuah petualangan yang lebih menantang. Menuju ke sebuah pulau untuk menguji diri. Seperti apa keseruan survival mode kami di pulau tersebut? Saksikan di episode selanjutnya.